Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah pada siang penuh berkah ini. Izinkan saya untuk memberikan nasihat pada diri saya pribadi dan kepada pemirsa. Salawat serta salam tidak lupakah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini yang kita rasakan. Sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak soleh. Anak yang membantu kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, dan menjaga nama baik kedua orang tua. Karena anak yang soleh akan senantiasa menjadi investasi pahala, sehingga orang tua mendapatkan aliran pahala dari anak soleh yang dimilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada suatu hal yang perlu dipahami oleh setiap orang tua ketika mendidik anak. Kita memang ingin mereka menjadi anak dan keturunan kita sebagai anak soleh. Kita ingin agar mereka menjadi anak yang baik. Kita ingin agar mereka menjadi anak yang berbakti dan taat. Namun ada suatu hal yang sering kita lupakan. Bahkan mereka kita wajibkan masuk tempat pendidikan Al-Quran atau pondok pesantren. Namun kadangkala kita hanya bersandar pada usaha kita semata tanpa mau melirik bahwa hidayah dan petunjuk adalah di tangan Allah, termasuk hidayah anak dan keturunan kita. Walaupun kita telah pontang-panting melakukan berbagai sebab, namun jika Allah menakdirkan berbeda, lantas apa yang kita bisa perbuat? Selayaknya kita merenungkan ayat semacam ini. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk itu. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasratin. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang disesatkannya. Maka janganlah dirimu binasa karena sedih terhadap mereka. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Mengambil pelajaran kisah Nabi Nuh dan anaknya. Lihatlah pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengatakan pada anaknya, "Ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Hai anakku, naiklah kapal bersamaku dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Namun Allah tidak menginginkan anak Nabi Nuh mendapat hidayah. Anak Nabi Nuh malah menjawab, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Aku akan mencari perlindungan ke gunung saja yang dapat melindungi dari air bah. Nabi Nuh berkata, "La asimal yawma min amrillah illa man rahimah." Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain yang dirahmati oleh Allah. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah karena kasihan pada anaknya. Rabbi inni bini min ahlihi wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Hai anak, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar, dan engkau adalah hakim seadil-adilnya. Nah, Allah tidak suka dengan perkataan Nabi Nuh. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalihin falatas alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya dia telah berbuat yang tidak baik. Maka sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu tidak menjadi orang yang berpengetahuan. Lihatlah saudaraku dan perhatikanlah dengan baik kisah Nuh ini. Beliau sudah berusaha keras agar anaknya mendapat hidayah, namun Allah berkehendak lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.